Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan ya pertemuan belajar matematika kita. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang sistem persamaan. Oke, di nomor 1 ini kita diberikan sistem persamaan ya, dua variabel. Ya, pertanyaannya berapa nilai B agar sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Oke, syarat sebuah sistem persamaan agar tidak mempunyai penyelesaian, ya syaratnya itu adalah perbandingan yang ruas kiri koefisien ruas kiri, katakanlah yang bagian X ya 2/4 ini harus sama dengan perbandingan ya yang koefisien Y ya 3/min B ya, tapi dia tidak boleh sama dengan perbandingan yang ruas kanan ya 10/3. Nah, ini syaratnya agar sistem persamaan tidak mempunyai penyelesaian. Nah, agar tidak mempunyai penyelesaian, berapa nilai B-nya? Maka 2/4 harus sama dengan 3/min B. Nah, ini ya syaratnya. Nah, sekarang ini yang kita kerjakan. Nah, agar mendapatkan nilai B-nya berapa? Kita kali silang, jadi 2 kali min B minus 2B. Ini harus sama dengan 3 kali 4, ya 12. Maka dapatlah B-nya sama dengan 12 bagi min 2 sama dengan minus 6. Nah, jadi sistem persamaan ini tidak akan mempunyai penyelesaian apabila B-nya sama dengan min 6. Jadi kita pilih soal nomor 1 ini opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan sistem persamaan sama dua variabel juga X sama Y. Nah, agar sistem persamaan ini mempunyai banyak penyelesaian, ya berapa nilai A tambah B, artinya berapa nilai A dan B-nya. Oke. Nah, syarat agar sistem persamaan ini mempunyai banyak penyelesaian adalah, nah, kita perhatikan ruas kiri dan kanannya. Nah, ini perbandingan X-nya dengan Y dengan ruas kanan itu harus sama. Jadi 3 dibagi A itu harus sama dengan B dibagi 4. Ya, harus sama dengan 3/6. Ya. Bisa dikatakan dua persamaan ini merupakan sketsa yang sama ya garisnya. Oke, sehingga dari ketiga persamaan ini ya dua bentuk sama dengan ya. Nah, jadi kita pecah menjadi 2 di sini. Nah, ini kemari. Nah, ini juga sini. Untuk mendapatkan nilai A dan B. Nah, ya, jadi yang pertama ya, kita buat 3/A ini sama dengan 3/6. Ya, jelas ya kalau kita perhatikan, jadi A sama dengan 6 karena pembilangnya sama maka penyebutnya harus sama. Jadi A sama dengan 6. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, kita lihat yang ada B-nya, B/4 sama dengan 3/6. B/4 sama dengan 3/6. Nah, kalau kita kali silang jadi 6B sama dengan 3 kali 4, 12. Maka dapatlah B-nya sama dengan 12 dibagi 6, ya sama dengan 2. Nah, jadi dapatlah A-nya 6, B-nya 2. Nah, yang ditanya adalah A tambah 2B. Nah, A-nya 6, nah, ditambah 2 kali B, B-nya 2. Ya, jadi kita punya 6 tambah 4. Ya, jadi hasilnya adalah 10. Nah, jadi untuk soal nomor 2 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bila A, B memenuhi sistem persamaan yang diberikan ini, maka berapa nilai A dikurang B? Nah, kalau A dan B ini memenuhi sistem persamaan, artinya A ini adalah nilai X, ya, berarti B ini adalah nilai Y. Sehingga yang ditanya adalah X dikurang Y. Ya. Oke, jadi kita bisa mencari X dan Y-nya dengan cara eliminasi substitusi. Bisa juga kita dengan menggunakan metode Cramer, ya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk matriks. Ya, katakan koefisiennya yang pertama 7 min 3, baris yang kedua 6 min 5 dengan 5. Ya, dikali dengan variabelnya X sama Y. Sama dengan 24 dan 13. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari X, nah kita bisa gunakan rumus delta X per delta, bukan delta ya, D ya, diskriminan X dan diskriminan.
determinan ya, determinan X, determinan. Kemudian Y-nya ini adalah determinan Y dengan determinan. Oke, determinan itu apa? Nah, determinan ini adalah nilai determinan dari matriks koefisien 7, min 3, 6, 5. Nah, ini cara ngitungnya tinggal kita kali silang selisihnya. 7 kali 5, nah, hasilnya adalah 35, dikurang perkalian seorang ke kiri, min 3 dengan 6. Ya, kalau dikali adalah min 18. Nah, jadi dapatlah 35 ditambah 18 ya, sama dengan 53. Ya, jadi D-nya 53. Nah, kemudian untuk mencari DX-nya ini, ya, DX berarti yang koefisien X-nya ini, nah ini kan 7 dan 6 ini koefisien X ya, diganti dengan matriks ruas kanan. Ya, jadi 7 dan 6 diganti dengan angka 24 dan 13. Nah, ini diganti dengan 24 dan 13. Nah, sementara yang bagian Y-nya tetap min 3, 5. Nah, sama kita cari determinannya dengan cara dikali silang. 24 kali 5 adalah 120, dikurang min 3 dengan 13 dikali minus 39. Nah, maka dapatlah hasilnya 159. Nah, seperti ini. Satu lagi kita cari determinan Y ya. Nah, kita lihat koefisien Y-nya adalah min 3 dan 5. Nah, maka nanti dari determinan ini kita ganti yang bagian Y-nya dengan ruas kanan. Ya, yang tadinya 76 min 35 diganti bagian min 35 dengan 24 13. Nah, ini kita cari ya dengan cara perkalian silang juga. 7 dengan 13 dikali hasilnya 91, dikurang perkalian seorang ke kiri. Hasilnya adalah ya, 144. Ya, 91 dikurang 144 sama dengan minus 53. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini nilai X-nya adalah DX-nya 159 dibagi determinan hasilnya 53. Nah, ini hasilnya adalah 3. Kemudian untuk mencari Y-nya DY-nya min 53 dibagi dengan 53. Nah, hasilnya adalah min 1. Jadi X-nya 3, Y-nya min 1. Maka pertanyaannya kan A dikurang B atau setara dengan X minus Y. Nah, X-nya itu 3 dikurang min Y, Y-nya min 1. Maka hasilnya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, untuk nomor 4 kita diberikan dua persamaan ya. 8 per A tambah 3 per B sama dengan 5 dan 2 per A dikurang 3 per B sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa memisalkan ya, misal ya 1 per A ini adalah X. Kemudian 1 per B adalah Y. Ya, jadi soal yang diberikan sistem persamaannya yang pertama menjadi 8 per A menjadi 8X. Ya, 3 per B menjadi 3Y ya, sama dengan 5. Persamaan yang kedua adalah 2 per A menjadi 2X dikurang 3 per B menjadi 3Y. Nah, hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini kali ini untuk nomor 4 kita coba kerjakan dengan eliminasi ya. Nah, kita kali 1 baris pertama, baris kedua kita kali 2. Nah, maka akan kita peroleh persamaannya menjadi 8X tambah 3Y sama dengan 5 untuk persamaan pertama. Persamaan yang keduanya kita kali 4 ya. Nah, kali 4 jadi 8X minus 12Y ya, sama dengan 0 ya. Jadi kita samakan pada koefisien X-nya. Nah, ini kita eliminasi dengan cara dikurang, maka kita peroleh 3 dikurang min 12 jadi 15 sama dengan 5. Maka Y-nya adalah 5 per 15 atau 1 per 3. Ya, dapat Y-nya 1 per 3. Nah, kemudian untuk mencari X ya, kita bisa manfaatkan persamaan yang kedua.
ya 2x dikurang 3 kali y nya sepertiga sama dengan 0. Jadi 2x min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1, dapatlah x nya 1/2. Ya, x nya 1/2. Nah, tapi variabelnya adalah a dan b tadi. Nah, kita lihat kalau seandainya y sama dengan sepertiga, maka 1/b jadi sepertiga. Ya, di sini ya. 1/b maka menjadi 1/3. Nah, sehingga b-nya sama dengan 3. Kemudian x sama dengan 1/2, sehingga 1/a sama dengan 1/2, sehingga dapatlah nilai a-nya adalah 2. Oke, dapat nilai a, dapat nilai b, maka pertanyaan akhirnya adalah berapa nilai a ditambah b. A-nya 2, b-nya 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya, dengan cara yang sama dengan nomor 4. Ya, ini kita bisa misalkan, nah, ini bentuknya sama ya. 9/a tambah 2b, 1/a min 2b. Jadi kita bisa misalkan ya, misalkan 1/a tambah 2b ini adalah x. Ya. Dan 1/a minus 2b ya, ini sama dengan y. Jadi persamaan yang pertama ini bisa kita tuliskan dalam bentuk x dan y menjadi 9x tambah y sama dengan 2. Nah, persamaan yang kedua menjadi 9x dikurang 2y sama dengan minus 1. Nah, kita lakukan eliminasi langsung ya untuk menghilangkan x-nya, jadi ini kita kurang. Ya, kita kurang, jadi y dikurang min 2y menjadi 3y sama dengan 2 dikurang min 1 jadi 3 ya. Maka dapatlah y-nya sama dengan 1. Nah, y-nya 1 kita cari x dengan menggunakan persamaan yang pertama, katakanlah ya. Nah, kita punya 9x tambah y-nya 1 sama dengan 2. Maka 9x sama dengan 1. Nah, jadi dapatlah x-nya 1/9. Nah, oke, kita kembalikan ke dalam bentuk a dan b. Ya. Nah, yang pertama kita punya y sama dengan 1. Nah, berarti 1/a min 2b sama dengan 1. Atau a min 2b sama dengan 1. Kemudian x sama dengan 1/9. X itu tadi adalah 1/a plus 2b. Ya, sama dengan 1/9. Nah, karena pembilangnya sudah sama, maka penyebutnya harus kita samakan ya. Jadi a plus 2b sama dengan 9. Nah, dua persamaan ini akan kita cari berapa nilai a dan b-nya dengan cara eliminasi kembali. Ya, kita tambah ya biar b-nya hilang atau habis, maka a tambah a adalah 2a sama dengan 1 tambah 9 10. Maka dapatlah a-nya adalah 10/2. Nah, ya, ini 5 hasilnya a-nya. A-nya 5, untuk mencari B-nya kita gunakan persamaan yang kedua. Ya, kita lihat A tambah 2B, A-nya 5, tambah 2B sama dengan 9, maka 2B sama dengan 9 dikurang 5, 4, maka dapatlah B-nya sama dengan 2. Nah, jadi A-nya 5, B-nya 2, sehingga pertanyaan terakhir adalah A dikurang B kuadrat. A-nya 5 dikurang B kuadrat, berarti 2 kuadrat, 4. Ya, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, di sini kita diberikan sistem persamaan 3 variabel, tapi persamaannya hanya 2 ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah B tambah C. Oke. Nah, dari soal ini, nah kita lihat dari pertanyaannya. A tambah B tambah C artinya 1A tambah 1B tambah 1C. Artinya A, B, dan C punya koefisien yang sama. Ya, kita lakukan. Nah, coba kita nggak tahu ini harus kita kali berapa persamaan pertama, yang kedua, agar kita nanti muncul bentuk A tambah B tambah C atau A, B, C mempunyai koefisien yang sama. Katakanlah yang persamaan pertama kita kali M. Persamaan kedua kita kali N. Maka persamaan yang pertama ini akan menjadi 3MA ya, 3MA tambah 7MB tambah MC sama dengan 315M. Kemudian persamaan yang kedua
Ini kita kali N menjadi 4NA tambah 10NB tambah NC. Nah, sama dengan 420N. Nah, ini coba kita eliminasi. Katakanlah kita kurang, maka nanti koefisien A-nya menjadi 3M dikurang 4N. 3M dikurang 4N yang A-nya ya. Koefisien B-nya menjadi 7M dikurang 10N. Kemudian koefisien C-nya menjadi M dikurang N. Nah, ruas kanannya adalah 315M dikurang 420N. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita adalah gimana caranya agar koefisien A, B, ya, dan C ini mempunyai angka yang sama. Nah, seperti ini. Kita cari di sini. Gimana caranya? Ya, agar 3M dikurang 4N. Ya, 3M dikurang 4N ini sama dengan 7M dikurang 10N. Ini juga sama dengan M dikurang N. Ya, katakanlah kita samakan yang kiri dan tengah ya. Nah, coba kita samakan, kumpulkan M-nya, katakanlah N-nya di kiri ya, jadi min 4N ditambah 10N jadi 6N. 7M dikurang 3M menjadi 4M. Ya, atau perbandingan M dengan N ini menjadi 6 bagi 4 ya, atau 3/2. Ya, 3/2. M per N 3/2 ya. Nah, kalau seandainya kita gunakan yang tengah dan kanan persamaannya ya, 7M min 10N sama dengan M min N, maka M-nya kita kumpulkan di kiri. Jadi 7M dikurang M menjadi 6M sama dengan 10N dikurang N jadi 9N. Ya, kita kumpulkan jadi M per N-nya sama dengan 9/6. 9/6 sama aja dengan 3/2. Nah, ternyata sama ya. Nah, jadi kesimpulannya M banding N itu 3/2. Nah, karena M per N 3/2, ya gampangnya kita ambil aja M-nya itu 3, N-nya 2. Ya, biar gampang. Jadi kalau seandainya kita substitusikan M-nya 3, N-nya 2, ya. Kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita dapatkan 3 kali M adalah 9, dikurang 4 kali 2 adalah 8A. Tambah 7 kali M berarti 21, dikurang 10 kali N berarti 20 ya, dari B. Tambah M dikurang N, M-nya 3, N-nya 2. C sama dengan 315 kali 3 ya, 945, dikurang 420 kali 2 840. Nah, sehingga kalau kita perhatikan koefisien A, B, dan C dengan sini jadi 1A tambah 1B tambah 1C. Hasilnya adalah 945 dikurang 840 sama dengan 105. Nah, jadi kita dapatlah A tambah B tambah C nilainya 105. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika A merupakan himpunan semua nilai C, sehingga sistem persamaan linear X min Y sama dengan 1 dan CX tambah Y sama dengan 1 ya, memiliki penyelesaian di kuadran 1. Nah, penyelesaian di kuadran 1 artinya ya, karena variabel X dan Y berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Karena di kuadran 1, jadi baik X maupun Y harus positif. Maka berapa nilai A-nya? Maksudnya himpunan semua nilai C itu. Oke ya. Kita tuliskan dulu. Nah, persamaan yang pertama adalah X dikurang Y sama dengan 1. Persamaan yang kedua adalah CX tambah Y sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita eliminasi, nah, kita tambah, maka dapatlah X tambah CX menjadi, nah, koefisiennya kan 1 tambah C, jadi 1 tambah C dari X, ya, ini habis Y-nya, ya, sama dengan 2.
Oke, sehingga kita dapatkan X-nya ini sama dengan 2 dibagi 1 tambah C atau C plus 1. Nah, seperti ini. Nah, karena kita tahu X-nya positif, nah maka 2 per C tambah 1 juga harus positif. Ya, sehingga ya 2 dibagi C plus 1 ini harus positif. Nah, 2 ini positif. Ya. Positif bagi berapa biar positif? Tentunya positif harus dibagi positif agar menjadi positif. Jadi C plus 1-nya juga harus positif. Nah, sehingga di sini kasih keterangan bahwa C plus 1 harus positif atau lebih besar dari 0. Sehingga kita dapat C-nya harus lebih besar dari min 1. Nah, C-nya lebih besar dari min 1. Oke, ini baru dapat X-nya ya. Nah, X-nya positif, kita dapatkan C harus lebih besar dari min 1. Nah, yang kedua berarti kita harus mencari Y-nya. Nah, untuk mencari Y boleh kita substitusikan, boleh juga kita eliminasi kembali ya. Katakanlah persamaan 1 ini kita kali dengan C. Ya, maka kita peroleh jadi CX min CY sama dengan C. Persamaan 2 kita kali 1, jadi tetap ya CX tambah Y sama dengan 1. Nah, kita eliminasi. Kali ini kita kurang ya biar CX-nya habis. Maka kita peroleh jadi min C tambah 1 atau 1 min C dari Y ini sama dengan C plus 1. Maka dapatlah nilai Y-nya C plus 1 dibagi 1 min C. Nah, karena di kuadran 1 maka Y-nya juga harus positif ya. Jadi ini juga harus positif gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh C plus 1 dibagi 1 min C harus lebih besar dari 0. Kita buat garis bilangan ya, tanda C-nya ini ya, untuk mengetahui C-nya. Nah, C plus 1 sama dengan 0 dan 1 min C sama dengan 0 sebagai pembuat 0. Jadi dia akan 0 ketika C-nya min 1. 1 min C akan 0 ketika C-nya sama dengan 1. Nah, tanda paling kanan ambil koefisien C-nya ya, plus dibagi min. Plus bagi min hasilnya adalah min. Jadi yang paling kanan min. Kemudian plus, kemudian min. Nah, yang dipinta di soal adalah yang lebih besar 0, berarti kita ambil yang positif. Nah, jadi agar Y-nya positif maka haruslah C-nya ya. Haruslah C-nya ini ada di antara min 1 sampai 1. Nah, ini syarat yang kedua ya. Nah, nilai X positif kalau seandainya C-nya lebih besar dari min 1, nilai Y positif jika C-nya ada di antara min 1 sampai 1. Nah, sehingga kalau kita iris kedua-duanya, nah ini syarat yang pertama adalah C lebih besar dari min 1. Nah, syarat yang kedua dari nilai Y tadi, C-nya itu harus ada di antara min 1 sampai 1. Nah, sehingga yang memenuhi kedua-duanya adalah ya daerah di antara ya, min 1 sampai 1. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya C-nya harus ada di antara min 1 sampai 1. Ya, jadi kita pilih untuk soal ini opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, di sini kita diberikan dua persamaan. Yang pertama adalah 11X tambah 10Y sama dengan 110. Nah, persamaan yang kedua adalah 10X tambah 11Y sama dengan 100. Oke, kalau seandainya kita kurang ya, persamaan satu dengan persamaan kedua ya, kita kurang atau kita tambah dulu deh ya, kita tambah ya, ini angkanya unik karena 11X 10Y, kemudian ini 10X 11Y. Kalau kita tambah maka akan kita peroleh hasilnya menjadi 21X tambah 21Y sama dengan 210. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 21 maka kita dapat X tambah Y sama dengan 21. Dapatlah persamaan baru ya. Nah, masih tetap variabelnya X dengan Y. Nah, ini persamaan ketiga ya, katakanlah ya, persamaan yang ketiga. Kemudian kalau seandainya kedua persamaan ini kita kurang ya, persamaan 1 kita kurang persamaan yang kedua, maka akan kita peroleh 11X dikurang 10X jadi 1X atau X saja. 10Y dikurang 11Y menjadi minus Y. Nah, sama dengan 110 dikurang 100 jadi 10. Ya, nah, ini dapatlah persamaan yang keempat, katakanlah. Ya, persamaan yang keempat. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi X tambah Y sama dengan 21 dan X min Y sama dengan 10.
Nah, karena pertanyaannya adalah X kuadrat min Y kuadrat, nah ini bisa difaktor ya, menjadi X tambah Y dikali dengan X min Y. Nah, X tambah Y kita punya 21, X min Y kita punya 10. Ya, nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 21 dikali 10 sama dengan 210. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini kita pilih opsinya, oh ini sorry salah hitung tadi ya. Nah, salah lihat nih, saya kira dibagi 10, bagi 21 ya. Ini jadi harusnya 10 ya. Nah, biar ada nih di opsi. Nah, harusnya 10. Nah, jadi kita dapat X tambah Y sama dengan 10. Ya, X dikurang Y juga 10, jadi 10 kali 10, maka hasilnya adalah 100 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12 ya. Kita diberikan sisa persamaan, kita lihat bentuk pecahan per X tambah 2 dan per Y tambah 1. Nah, untuk lebih menyederhanakan untuk sisa persamaannya, kita umpamakan atau kita misalkan 1 per X tambah 2 ini katakanlah P ya, dan 1 per Y plus 1 katakanlah Q. Nah, seperti ini. Maka persamaan yang di atas ya, katakanlah persamaan 1 dulu, ini menjadi P dikurang Q sama dengan 6. Nah, persamaan yang kedua menjadi 2P ya, ditambah setengah Q ya, karena ini kan kalau seandainya kita perhatikan bentuknya ini setengah dikali 1 per Y plus 1 gitu ya, jadi ini setengah Q ya sama dengan 4. Nah, seperti ini. Oke, kita eliminasi dengan cara persamaan pertama atau persamaan pertama kali 1, persamaan kedua kita kali 2 ya, kita kali 2, maka kita peroleh persamaan 1 tetap P min Q sama dengan 6, persamaan yang kedua menjadi 4P plus Q ya sama dengan 8. Nah, ini kita eliminasi untuk menghilangkan Q nya, maka kita tambah, maka dapatlah hasilnya 5P ya, 5P ini sama dengan 14 ya, maka P nya adalah 14 per 5. Nah, P nya 14 per 5. Dari P sama dengan 14 per 5 kita cari Q nya, manfaatkan persamaan yang pertama ya, 14 per 5 dikurang Q sama dengan 6, maka Q ya, Q sama dengan kan berarti 6 pindah ya, jadi 14 per 5 dikurang 6, 14 per 5 dikurang 6, 6 itu kan 30 per 5 ya, jadi Q sama dengan 16 per 5, Q nya 16 per 5. Oke, nah sekarang kita kembalikan ke dalam bentuk X dan Y ya, kembalikan dalam bentuk X dan Y ya. Kita punya pertama ya, P nya ini 14 per 5, berarti 1 per X tambah 2 ini adalah 14 per 5. Kalau kita kali silang ya, jadi kita dapat 14X tambah 28 sama dengan 5. Jadi 14X sama dengan minus 23, sehingga X nya sama dengan minus 23 per 14. Nah, ini nilai X nya min 23 per 14. Kemudian untuk mencari Y nya kita gunakan Q ya, Q nya tadi 16 per 5, dimana Q itu adalah 1 per Y plus 1 ya, sama dengan 16 per 5. Kita kali silang jadi 16Y tambah 16 sama dengan 5, maka 16Y sama dengan minus 11, atau Y nya sama dengan oke, tadi ada salah tulis, Q nya harusnya minus 16 per 5 ya. Nah, 16 per 5 kita minus, maka ini jadi minus 16Y ya, minus 16 sama dengan 5, maka minus 16Y sama dengan 21 ya, 21, sehingga Y nya adalah 21 dibagi min 16 atau min 21 per 16. Nah, ini Y nya.
Nah, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X, Y nya adalah X nya minus 23 per 14, Y nya minus 21 per 16. Nah, jadi kita pilih opsinya yang A ya, untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Dalam 1 tahun Amir memperoleh bunga 1.100.000 dari 2 deposito miliknya, yang bunganya itu masing-masing 4% dan 5%. Jadi kita misalkan dulu ya, kita kenakan variabel yang akan disertakan, katakanlah X ya. Ini X ini adalah deposito yang pertama, ya, atau jumlah, maksudnya jumlah deposito yang pertama, yang kedua Y katakanlah ya, deposito yang kedua, yang besarnya kita nggak tahu ya, nanti kita cari. Oke, jadi dari kalimat pertama ini ya, dari 2 deposito sebesar X dan sebesar Y, nah yang X ini dapat bunganya 4% ya, jadi 0,04X, sementara yang Y ini bunganya 5%, jadi 0,05Y. Nah, ini dapatlah bunganya sebesar 1.100.000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, jika jumlah uang yang berbunga 4% ditukar dengan jumlah uang yang berbunga 5%. Nah, maka ia akan memperoleh bunga menjadi 1.150.000 ya. Jadi maksudnya yang 4% itu dikasihkan ke Y ya. Katakanlah yang Y ini yang 4% ya, yang X ini yang 5%. Jadi dapat persamaannya 0,05X tambah 0,04Y. Nah, ini bunganya menjadi 1.150.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, nah pertanyaannya adalah total uang yang didepositokan Amir ya. Berarti ini sama saja pertanyaannya, yang ditanya berapa nilai X tambah Y. Ya, dengan kita perhatikan di sini, nah ini koefisiennya unik ya, 0,04X tambah 0,05Y. Yang kedua kebalikannya, 0,05X 0,04Y. Jadi kita bisa manfaatkan dengan ditambah kedua persamaan yang diberikan ya. Ini jadi 0,09X tambah 0,09Y. Nah, sama dengan 2.250.000. Nah, agar kita dapatkan X tambah Y, berarti ini kita bagi saja nih dengan 0,09. Kita bagi dengan 0,09. Ya, 0,09 ya. Nah, 0,09 ini sama saja dengan 9/100. Atau sama juga ya, boleh juga kita bilang dikali ya, dikali dengan 100/9. Ya, dibagi 9 dikali 100. Jadi otomatis jadi 1X tambah 1Y ya. Nah, yang ini kita bagi 9 ya, terus kemudian dikali 100. Nah, jadi hasilnya adalah 25 juta. Nah, tanpa kita harus bersusah payah mencari X-nya berapa, Y-nya berapa ya gitu. Jadi dapatlah X tambah Y-nya 25 juta. Jadi kita pilih opsinya yang D ya, untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Sebuah tangki A berisi 15 liter air, 15 liter alkohol. Oke, kita tulis ya. Informasinya tangki A, nah ini berisi 15 liter air ya, kemudian ditambah 15 liter alkohol ya. Nah, otomatis kan jadi tangki A ini berisi 30 liter ya, 30 liter ya isinya, karena air 15 liter, alkohol 15 liter. Kemudian tangki B. Ya, tangki B ini kita lihat berisi campuran 20 liter air dan 5 liter alkohol. Ya, 20 liter air dan 5 liter alkohol. Ya, jadi di tangki B ada 25 liter. Ya.
Kemudian kita pengen membuat campuran, ya, campuran. Nah, campurannya ini ada 15 liter. Nah, 15 liter dengan kadar alkoholnya 40%. Nah, 40% dari 15 liter adalah 6 liter. Ya, 40% kali 15 liter ya, jadi 6 liter. Ya, alkohol. Nah, otomatis airnya ada 15 kurang 6, ya ada 9 liter air. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat berapa banyak air di A dan di B, campuran ya dari 30 liter ini. Di A dan di B kita ambil berapa liter? Katakanlah di A kita ambil sebanyak X liter, di Y kita ambil sebanyak Y liter. Nah, ketika dicampur maka akan mendapatkan 6 alkohol dan 9 liter air. Ya, oke, kita tulis alkohol dulu atau air dulu ya. Air dulu. Oke, untuk air yang pertama ya. Nah, di sini kan kadar airnya 15 liter dari 30 liter untuk tangki A ya. Jadi kita bikin 15 per 30 ya, perbandingan 15 per 30. Kita ambil sebanyak X liter air ya dari tangki A. Kemudian dari tangki B ya, ini airnya 20, totalnya ada 25. Berarti perbandingan 20 per 25 kita ambil sebanyak Y. Nah, nanti hasilnya harus sama dengan 9 liter untuk air. Nah, ini bisa disederhanakan nanti ya. Nah, selanjutnya alkohol. Ya, alkohol itu harus sama dengan 6 liter. Kita ambil X di tangki A dan sebanyak Y di tangki B. Nah, perbandingan di tangki A ini 15 liter alkohol. Nah, sementara totalnya 30, berarti 15 per 30. Kita ambil sebanyak X. Kemudian untuk tangki B 5 per totalnya 25. 5 per 25, nah kita ambil sebanyak Y liter. Nanti jumlahnya harus sama dengan 6 liter. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan. Nah, untuk yang air, katakanlah persamaan pertama ya, 15 per 30 kan setengah. 1 per 2X tambah 20 per 25 adalah 4 per 5. Nah, ini sama dengan 9. Kita kali 10, kedua ruas ya. Jadi 5X tambah 8Y. Nah, ini sama dengan 90 ya. Nah, kemudian persamaan yang kedua, kalau kita sederhanakan 15 per 30 ini adalah 1 per 2X. 5 per 25, 1 per 5. Y. Sama dengan 6. Kita kali 10, kedua ruas menjadi 5X tambah 2Y. Ya. Sama dengan 6 kali 10, 60. Nah, ini kita kurang untuk menghilangkan X-nya. Ya, maka dapatlah 6Y sama dengan 30. Nah, maka dapatlah Y-nya adalah 5. Nah, jadi dari tangki B kita ambil 5 liter. Sementara dari tangki A kita ambil sebanyak, nah coba kita ambil dari persamaan kedua. Jadi 5X tambah 2Y, Y-nya 5 jadi 10 sama dengan 60. Maka 5X sama dengan 50, jadi X-nya sama dengan 10. Nah, jadi di X ini, di tangki ke A kita ambil sebanyak 10 liter. Ya, jadi kesimpulannya kita pilih opsinya 10-5 ya, 10 liter dan 5 liter. Ya, di tangki A kita ambil 10 liter, di tangki B kita ambil 5 liter agar mendapatkan alkohol dengan kadar 40% dengan total isinya 15 liter. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Rudi memerlukan ya waktu 3 jam untuk mendayung 14 km ya dengan mengikuti arus sungai. Jadi searah nih dengan arus ya. Kemudian dia butuh 7 jam kalau melawan arus air ya, berlawan arah nih ya dengan arus air. Nah, kecepatan Rudi mendayung air tenang adalah kita misalkan ya, misal ya X ini adalah ya kecepatan Rudi ya mendayung di air tenang.
ya. Nah, kemudian Y ini adalah kecepatan arus air. Ya, arus air. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama, ya, informasinya Rudi memerlukan 3 jam untuk mendayung 14 km dengan mengikuti arus air sungai. Artinya kecepatan Rudi, ya, ditambah kecepatan arus air, ini sama dengan kecepatannya dia nih, ya. Waktu yang dibutuhkan dia 14 km per 3 jam kecepatannya. Nah, ini ya. Nah, jadi kan dia searah ya. Jadi kecepatan Rudi mendayung di air tenang terus ditambah dengan kecepatan air 14 per 3. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, kecepatan Rudi mendayung karena dia berlawan arah maka dikurang dengan kecepatan air. Ya, kecepatan arus air. Nah, ini kecepatannya totalnya adalah ya karena dia jaraknya 14 km tetap, nah kecepatan dia membutuhkan waktu 7 jam, berarti kecepatannya 14 per 7 ya, atau bisa ditulis dengan 2 ya, 2 jam ya, langsung aja 2 jam ya, 14 per 7 ya, 14 per 7 ini dapatnya dari ya 14 dibagi 7 gitu ya. Oke, yang ditanya adalah kecepatan Rudi mendayung, berarti X yang ditanya. Nah, berarti ini kita tambah, kita hilangkan Y-nya agar dapat X ya. Jadi 2X sama dengan 14 per 3 ditambah 2. 2 ini kan 6 per 3 ya, jadi 20 per 3 ya. 14 per 3 tambah 6 per 3, jadi 20 per 3, sehingga X-nya sama dengan 20 bagi 2 adalah 10 ya, 10 per 3 atau X sama dengan 31 per 3 ya. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, kita diberikan sistem persamaan 3 variabel ya, tapi kalau kita perhatikan di sini bentuknya seper X tambah 1, seper Y tambah 3, seper Z tambah 4. Ya, kita bisa memisalkan ya, misal ya 1 per 1 per X tambah 1 ini katakanlah P, kemudian 1 per Y tambah 3 adalah Q. Nah, yang terakhir 1 per Z tambah 4 adalah R ya. Maka persamaan pertama akan menjadi 4P tambah 5Q tambah 3R ini sama dengan 6. Nah, persamaan yang kedua menjadi 8P dikurang 10Q ya, tambah 5R ini sama dengan 7. Nah, persamaan yang ketiga menjadi 6P plus 15Q tambah 2R sama dengan 8. Ya, tentunya kita cari PQR-nya dulu ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kita akan hilangkan ya, bisa P, bisa Q, bisa R ya, harus serentak ini. Kita mungkin dari awal kita akan tentukan kita hilangkan P ya, kita hilangkan P, maka persamaan 1 kita kali 2 persamaan 1 menjadi 8P tambah 10Q tambah 6R ini sama dengan 12. Persamaan yang kedua kita kali 1 biar tetap ya, 8P minus 10Q tambah 5R sama dengan 7. Nah, ini kita kurang, habislah P-nya, jadi 10 dikurangi 10 jadi 20Q tambah R sama dengan 5. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita hilangkan P kembali, dari persamaan 1 dan 2 1 dan 3 boleh, 2 dan 3 juga boleh ya. Katakanlah 1 dengan 3 ya. Nah, kita buat sama-sama jadi 12, maka ini kita kali 3, persamaan ketiga kita kali 2 ya, jadi kita punya menjadi persamaan satunya 12P tambah 15Q tambah 9R ya, ini sama dengan 18. Persamaan 3 kita kali 2 menjadi 12P tambah 30Q tambah 4R sama dengan 16.
Nah, kalau kita kurang maka P-nya habis, ini menjadi minus 15 Q tambah 5R ya, sama dengan 2 ya, katakanlah sebagai persamaan yang kelima. Nah, persamaan 4 dan 5, nah kita bisa eliminasi 4 dan 5 ini ya, untuk mencari Q ya. Kita hilangkan, oh ini kita kali 5 dulu ya. Nah, belum sama soalnya ternyata ya, jadi persamaan 4 kita kali 5, taruh sini aja, 4 kita kali 5 menjadi 100 Q tambah 5R sama dengan 25. Persamaan 5 kita kali 1, jadi minus 15 Q tambah 5R sama dengan 2 ya. Ini kita kurang, maka kita peroleh 115 ya, 115 Q sama dengan 23, sehingga Q sama dengan 23 dibagi 115 ya, sama dengan 1/5 ya. Ya, jadi Q-nya 1/5. 23 per 115. Dapat Q-nya, kita cari R-nya dari persamaan 4. Ya, persamaan 4 kita punya ini 20 Q. Jadi 20 kali 1/5 ditambah R ya, sama dengan 5. Jadi kita punya 4 tambah R sama dengan 5, maka dapatlah R-nya 1 ya. Nah, dapat R-nya 1. Dapat R1, kita cari P sekarang ya. Nah, cari P lewat persamaan yang pertama ya, persamaan pertama. Persamaan pertama 4P tambah 5Q, 5 kali 1/5 1, tambah 3 kali R, R-nya 1, jadi 3 kali 1 ya 3, sama dengan 6. Maka 4P sama dengan 6 kurang 4, 2, maka P-nya sama dengan 2/4 atau 1/2. Nah, dapatlah nilai P, Q, dan R. Kita kembalikan ke dalam bentuk X ya, Y, dan R. Oke, karena kita tahu bahwa P ini tadi adalah 1/X tambah 1 ya, maka 1/X tambah 1 sama dengan 1/2, berarti X tambah 1 sama dengan 2 atau X sama dengan 1 ya. Dapat X-nya 1. Sekarang kita cari Y di persamaan Q sama dengan 1/5. Q tadi 1/Y tambah 3 ya. Nah, ini jadi 1/Y tambah 3, ini sama dengan 1/5, maka Y tambah 3 sama dengan 5, sehingga Y-nya sama dengan 2. Oke, dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, yang terakhir kita cari Z lewat R sama dengan 1. Nah, tadi R itu adalah 1/Z tambah 4 sama dengan 1, artinya 1/1. Sehingga Z tambah 4 sama dengan 1, atau Z-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi dapatlah solusinya X1, Y-nya 2, Z min 3. Maka kita pilih 1, 2, min 3.